Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Walaupun mobil di sebelah saya ini terlihat seperti mobil konvensional, tapi ini adalah mobil listrik pertama Lexus, yaitu Lexus UX 300e. Mobil listrik pertama Lexus yang dijual ke pasaran, dan Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara untuk memperkenalkan mobil ini. Kami sudah pernah membuat first impression mobil ini. Anda bisa klik linknya di atas ketika mobil ini pertama kali datang ke Indonesia, dan sekarang sudah tersedia unit testnya. Dan unit test ini kami ambil grass baru dari showroom, belum pernah dipakai siapapun, ini pertama kalinya kami pakai. Dan sekarang kami sudah bisa mengetes dalam jangka panjang untuk memberitahukan kepada Anda bagaimana impresi, performa, konsumsi, energinya, serta plus dan minus dari Lexus UX 300e. Sebelum berbicara tentang lainnya, kita lihat dulu yang menggerakkan mobil ini. Jelas ini adalah unit listrik, baterai dengan motor listrik dengan kontrol unit di sini, dan ditempatkan di tempat seharusnya mesin UX itu berada, karena memang UX 300e ini walaupun full elektrik tapi mengambil basis masih dari UX normal. Jadi engine bay ini digunakan untuk drivetrain listriknya. Sekilas, baterai yang digunakan mobil ini memiliki kapasitas 54,3 kWh. Kapasitas itu kalau di mobil listrik itu seperti tangki bensinnya, tempat menyimpan energinya. Ini artinya lebih besar daripada yang dimiliki oleh BMW i3S di 42 kWh, sedangkan Hyundai Kona Electric itu di 39,2 kWh. Jadi 54,3 kWh ini adalah baterai yang cukup besar, dan baterai itu memberikan energinya ke motor listrik yang menggerakkan dua roda di depan dengan tenaga 201 HP dan torsi 300 Nm. Artinya jika dibandingkan dengan mobil listrik lain, dibandingkan BMW i3S yang 184 HP dan Kona yang 136 HP, dia yang tenaganya paling tinggi. Dan walaupun torsinya memang bukan yang paling tinggi, namun torsi 300 Nm itu sudah terbilang sangat besar, dan karena ini mobil listrik sudah pasti torsinya instan. Lexus mengklaim mobil ini bisa melaju dalam satu kali pengecasan itu sekitar 300 km, sedangkan waktu untuk mengisi mobil ini dari 0 sampai 100% jika menggunakan AC fast charger yang akan Anda dapat jika membeli mobil ini, itu dibutuhkan waktu 7 sampai 8 jam, sedangkan kalau mau pakai fast charging yang 50.000 watt itu bisa hanya sekitar 1,5 sampai 2 jam. Saya tidak akan berbicara banyak mengenai detail mobil ini karena sudah disampaikan di first impression, lebih banyak akan tentang impresi mengendarai mobil ini. Namun memang dibandingkan mobil yang kami review di first impression, ada sedikit perbedaan karena yang di first impression itu mobilnya masih unit contoh, sedangkan ini adalah unit yang sudah actual dijual ke masyarakat, serta ada beberapa perbedaan dan dia speknya lebih tinggi. Yang pertama, lampunya ini yang sudah tiga seperti ini dan bertumpuk. Yang ini lebih modern, lebih bagus teknologinya dibandingkan yang sebelumnya, serta ada sejumlah perbedaan lagi di dalam. Harga mobil ini 1,245 miliar rupiah on the road di Jakarta. Dan harga ini akan lebih murah dibandingkan di daerah, karena satu, kalau di daerah harus ada pengangkutan, serta untuk di Jakarta memang bea balik nama kendaraan baru sudah dibebaskan alias nol, sehingga ini sebenarnya 1,245 miliar rupiah itu adalah harga off the road. Tapi sekarang di Jakarta sudah bisa on the road dengan harga tersebut, tidak usah membayar BBN kendaraan baru. Kemudian warna yang disediakan di UX elektrik ini, semua warna yang ada di UX biasa ditambah warna ini, biru, electric blue. Walaupun memang bukan selera semua orang, tapi electric blue ini spesifik khusus untuk kendaraan elektrik. Jadi kalau ada orang lihat di jalan dengan warna biru seperti ini, oh sudah pasti yang elektrik. Karena yang lainnya perbedaannya sangat-sangat minim. Bahkan grill depan pun itu seperti grill biasa, bukan seperti grill mobil listrik yang tertutup. Pelek ini lebih aerodinamis tapi nggak terlalu mencolok perbedaannya. Kemudian ada tulisan elektrik. Jadi memang warna inilah yang secara mencolok melihatkan perbedaan antara UX yang elektrik atau tidak. Nah,
Mobil ini pembeliannya agak unik. Dia tidak disediakan secara ready stock, tapi Anda harus memesan mobil ini dan 1 sampai 2 bulan baru mobil itu datang. Namun enaknya karena kita bisa memesan mobil ini, Anda bisa memilih corak interior di dalamnya. Ada 4 pilihan warna untuk interior yang bisa Anda pilih sesuai dengan kemauan Anda. Dan memang harganya masih di atas UX yang normal, UX 200 yang mesin konvensional itu harganya di 880 jutaan rupiah, sedangkan yang hybrid itu di 900 jutaan rupiah, sedangkan yang ini tiba-tiba 1,245 miliar rupiah. Tapi memang mobil listrik makin mahal, namun memang menjalankannya secara teoritis harusnya lebih murah dibandingkan konvensional yang itu nanti akan kita tes termasuk konsumsi listriknya berapa. Ada yang baru di bagasinya dibandingkan mobil yang kami review di First Impression, yaitu dia sudah menggunakan electric power backdoor dan dia juga bisa ditutup atau dibuka dengan kick sensor. Jadi dengan menendang ke bawah bagasi dari UX ini. Nah, ada hal baru lagi di bagasi yang tidak ada di First Impression, yaitu ada ban serep. Dan ban serep ini sangat mengganggu space karena memang mobil ini tidak didesain dengan space untuk ban serep. Didesain hanya dengan tire repair kit yang Anda juga dapat tire repair kit, tapi ternyata ketika Anda membeli UX di Indonesia, Anda akan mendapatkan juga ban serep. Jadi Anda mendapatkan 2 proteksi, ban serep dan tire repair kit. Nah, sebenarnya kalau misalnya Anda ingin membawa barang, ban serep ini bisa tidak dibawa karena ada tire repair kit, tapi Anda juga diberikan ban serep, kali-kali Anda merasa lebih aman atau lebih tenang kalau membawa ban serep, dan kebetulan tidak perlu membawa barang banyak, Anda bisa bawa ban serep temporary ini yang ya membuat space bagasinya yang kecil jadi semakin kecil lagi, tapi oke, masih bisa memuat beberapa barang. Dan di sini ada portable charger yang bisa Anda bawa kalau misalnya Anda darurat kehabisan listrik, Anda bisa mengecharge di mana saja ke colokan listrik rumah. Tapi selain portable charger, Anda juga akan mendapatkan AC fast charger 7400 watt yang disediakan oleh Lexus ketika Anda membeli mobil ini, sehingga Anda bisa taruh di rumah dan Anda bisa colok setiap hari Anda pulang ke rumah dan besoknya sudah penuh lagi. Dari 0 sampai 100% hanya 7 sampai 8 jam. Port pengisian listrik di electric vehicle itu ada standarnya di dunia. 2 yang paling populer yaitu Type 2 seperti yang banyak Anda lihat di mobil Eropa, dan CHAdeMO yang Anda bisa lihat di kebanyakan mobil listrik Jepang. Dan mobil ini punya dua-duanya. Jadi di sebelah kiri ini ada yang model CHAdeMO, ini juga untuk fast charging yang sampai 50.000 watt. Kemudian untuk yang di sebelah kanan adalah Type 2 untuk AC fast charging atau untuk portable chargernya. Jadi mobil ini lebih fleksibel dan kami belum pernah melihat mobil listrik lain yang ada 2 port pengisian yang berbeda di kanan dan di kiri. Ya, seperti Anda bisa lihat, ini materialnya dan coraknya sudah berbeda dengan mobil yang kami pakai di First Impression. Joknya ini warna coklat dan ada pilihan warna lagi, ada beige, ada hitam, ada marun kalau nggak salah. Tapi yang jelas ada sekitar 4 pilihan warna untuk interior mobil ini ketika Anda memesannya. Kemudian ini material di dashboard ini material empuk berkualitas, dan ini coraknya itu diambil dari kantung berasnya Jepang. Kemudian ini jahitan-jahitan di sini juga itu diambil inspirasinya dari jahitan untuk pakaian perangnya kesatria Jepang di zaman dulu. Jadi memang banyak nilai seni di sini. Kemudian yang berbeda dibandingkan unit test kami di First Impression adalah, sekarang layar multimedianya besar, dia juga sudah bisa Apple CarPlay, sudah bisa Android Auto, dan ini masih sangat baru, mobilnya benar-benar baru keluar dari showroom. Mobil tes kami yang pertama pakai, sehingga masih ada plastik yang lupa dilepas. Sekarang kami yang akan melepasnya. Nice. Nah, ini adalah layar yang sangat besar. Sayangnya memang bukan
touchscreen, jadi semua dikontrol dari sini, dari panel di sini. Tapi ini luar biasa, materialnya mewah, berkualitas, kemudian build quality-nya sangat solid, dan posisi berkendaranya rendah, walaupun ini adalah sebuah crossover. Terus kalau misalnya kita lihat, ada sejumlah fitur yang menarik, pemanas dan pendingin kursi, serta pemanas setir. Jadi ada pemanas setir di sini. Nggak tahu, mungkin kalau tangan Anda lagi dingin, Anda bisa gunakan pemanas setir. Kemudian ada wireless charging, serta cruise control. Kalau kami lihat dari tandanya sini, artinya sudah menggunakan adaptive cruise control. Dan ada lane keep assist-nya, ada blind spot monitoringnya juga, ada head up display, ada kamera 360. Kelihatan mobil ini fully loaded, mobil ini lengkap, rem parkir elektrik dan dengan auto hold, serta tuas transmisinya ini seperti mobil hybridnya Lexus atau Toyota. Jadi kalau maju itu seperti ini, kalau mundur seperti ini, kalau netral dikekankan saja, dan kalau misalnya mau parkir tinggal pencet satu tombol ini. Seperti biasa, ciri khasnya Lexus, mode berkendara ada di sini, dan untuk nonaktifkan stability control ada di sebelah kanan sini. Oke, sekarang kita akan langsung mengendarai mobil ini untuk tahu bagaimana impresinya ketika dijalankan. Bagaimana rasanya mobil listrik pertama Lexus yang dijual ke umum ini. Let's go. Seperti layaknya mobil listrik, Lexus UX 300e ini bergerak seperti didorong jin. Iya, tanpa getaran, tanpa suara. Oke, hanya ada suara virtual untuk memperingatkan pejalan kaki di sekitar, tapi kalau di kecepatan seperti ini itu tidak terdengar. Kemudian dia tanpa perpindahan gigi, torsinya instan, tanpa ada suara, tanpa ada getaran, tiba-tiba mobil melesat cepat. Dan kehadiran adaptive cruise control yang bisa menjaga jarak aman ke depan, ngerem otomatis, ngegas otomatis, serta sistem radar lain yang bisa memantau sekitar mobil, makin menambah kesan bahwa mobil ini tuh dilindungi dan digerakkan oleh sesuatu yang goib. Tenaga dan torsinya juga mampu melesatkan mobil ini cukup cepat. Iya, ketika pedal akselerator Anda injak, langsung instan tenaganya, dan akselerasi mobil ini cukup cepat. Tenaganya 201 HP, torsi 300 Nm, cukup untuk melesatkan mobil ini 0 sampai 100 km per jam. Hasil pengetesan kami sendiri di Indonesia dalam 7,9 detik. Dan itu pun sebenarnya bisa lebih cepat, tapi sistem traction control dan ASC-nya walaupun sudah dimatikan tapi tetap mengintervensi sehingga tidak bisa yang cut gitu ya, selalu dikurangi tenaganya, tapi itu pun kami masih mendapatkan 7,9 detik. Klaimnya mobil ini 7,5 detik, dan kami yakin ini mobil memang ketika digas terasa seperti mobil 7 detikan 0-100-nya, atau bahkan ketika lagi di putaran bawah itu terasa seperti mobil 6 detikan. Sangat positif tenaganya, dan top speed itu bisa di atas 170 km per jam. Lexus UX bermesin elektrik ini bobotnya lebih besar dibandingkan yang tipe mesin konvensional. Tapi dalam hal pengendalian, dia sama lincahnya. Ya, dia memang bobotnya lebih berat karena memang baterai itu berat. Tapi baterai tersebut diletakkan di paling bawah dari mobil, sehingga center of gravity-nya rendah. Dan ketika center of gravity rendah, maka pengendaliannya juga menjadi presisi. Wow, masih terasa lincah sebagaimana seharusnya UX. Memang ketika ban itu sudah lepas traksinya, dia lebih mudah bergeser dibandingkan mobil Lexus UX yang mesin konvensional karena lebih enteng. Tapi reaksi-reaksi awalnya itu sangat presisi. Dan bantingannya ini termasuk bantingan yang empuk, sehingga mobil ini nyaman dipakai di jalan dan tetap sigap pada saat bermanuver
ini khas seperti sasis dari TNGA. Sebenarnya bukan sasis ya, tapi platform. Bantingan empuk, tarikan instan, handling juga presisi. Fun to drive. Namun yang menarik dari Lexus, rasa berkendara mobil ini seperti dicoba didekatkan dengan rasa mobil normal. Iya, penyaluran tenaganya tuh halus dan gradual, mirip seperti mobil biasa, kecuali Anda injak langsung dalam itu langsung instan. Tapi ketika dipakai normal itu benar-benar nggak terasa kesan ini mobil listrik kalau dari karakter penyaluran tenaganya. Kemudian regenerative braking memang bisa diatur lewat pedal shift, tapi di posisi yang paling maksimal pun itu nggak kuat-kuat amat regenerative brakingnya. Jadi masih secukupnya, masih mirip seperti mobil normal. Kemudian indikator listriknya juga mirip indikator bensin. Biasanya indikator listrik itu selalu digital. Ini analog seperti bensin. Bahkan ada ikonnya juga mirip seperti pompa bensin, tapi di ujungnya itu slot listrik. Kemudian di dalam mobil ini tidak ada display khusus penyaluran energi yang ada gambar mobilnya atau gambar baterai besar atau icon-icon yang menegaskan bahwa ini adalah mobil listrik. Kemudian dari segi bodi juga sama persis dengan UX biasa. Tidak banyak perbedaannya, bahkan grill pun itu juga tidak tertutup seperti layaknya mobil listrik, sehingga terasa sekali aura bahwa Lexus berusaha membuat mobil ini listrik tapi terasa seperti konvensional, sehingga ini akan membantu Anda yang berpindah pertama kali ke listrik itu lebih familiar ke mobilnya. Namun yang akan terasa berbeda adalah masalah pengisian energinya. Yang jelas habit pengisian energi. Kalau di mobil biasa kita tunggu bensin habis kemudian ke SPBU. Kalau ini setiap kali kita pulang ke rumah kita colok listriknya, besok paginya udah penuh lagi. Setiap hari seperti itu, seperti nge-charge gadget. Kemudian harga per kWh. Jadi kalau di bensin itu kita per liter, di sini per kWh itu sangat murah. Hanya sekitar 1.500 sampai 1.600 rupiah. Kemudian konsumsi energinya sendiri dari pengetesan kami, kalau di rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobil ini mencatat 7,6 km per kWh. Sedangkan kalau di tol itu 6,6 km per kWh di kecepatan rata-rata 90 km per jam. Kenapa di tol lebih boros? Karena mobil ini berbeda karakternya. Jadi kalau di tol justru dia tidak ada kecepatan konstan, tidak ada mengurangi kecepatan, sehingga tidak ada pengereman regeneratif yang menghasilkan energi lagi untuk disimpan di baterai. Berbeda di dalam kota dengan kondisi stop and go. Kemudian di dalam kota kalaupun macet, kita beda dengan mesin yang masih membutuhkan bensin untuk membakar mesin supaya bensin supaya mesin berputar. Sedangkan di sini kalau kita macet ya sudah, listriknya hanya dipakai buat AC saja, tapi tidak ada untuk menggerakkan komponen mekanikal. Jadi dia bisa lebih hemat ketika di dalam kota. Jadi dengan 7,6 km per kWh di dalam kota, untuk 100 km, anggap saja harga listrik itu 1 kWh-nya 1.600 rupiah. Untuk menempuh 100 km di dalam kota, mobil ini hanya membutuhkan biaya untuk energi sekitar 20.000 rupiah saja. Sangat murah. Kemudian perawatannya mobil ini juga gratis sampai 5 tahun, serta baterai itu digaransi 8 tahun. Bahkan bukan hanya baterai, tapi seluruh bagian mobil ini digaransi sampai 8 tahun. Khusus baterai bukan hanya 8 tahun, tapi juga unlimited kilometer. Bebas Anda berjalan berapa ratus ribu kilometer atau juta kilometer kalau Anda sanggup, dan tetap baterainya digaransi. Di lain sisi, Lexus UX 300e juga punya sejumlah hal yang agak mengganggu. Yang pertama, touchpad ini untuk mengoperasikan layar multimedianya ini memang terlihat canggih dan cukup responsif. Ada haptic vibrationnya juga di sini, tapi tetap tidak semudah mengoperasikan tuas putra atau
layar sentuh. Kemudian seperti Anda bisa lihat di first impression, duduk belakangnya sempit. Kemudian instrumen walaupun digital, dia tidak bisa berubah corak. Jadi hanya satu model seperti ini saja, walaupun kita masukkan mode normal, eco atau sport, hanya ada sedikit aksen warna yang berubah tapi lainnya sama. Kemudian adaptive cruise control ini sangat menyenangkan di jalan tol, tapi sayangnya di bawah 30 km per jam dia mati otomatis, sehingga Anda tidak bisa dipakai untuk merayap di kemacetan di jalan tol. Serta pada saat kita merayap di kondisi stop and go atau di bawah 20 km per jam, remnya itu terlalu sensitif sehingga susah untuk halus. Namun sebaliknya, mobil ini juga punya sejumlah hal menyenangkan lain. Mobil ini didesain dengan sangat rapi dan dengan pemikiran yang attention to detailnya itu sangat kuat. Contoh, slot 12 volt tidak terbuka, ini dia tersembunyi secara rapi dan ketika kita pencet baru dia membuka dan bukaannya juga soft sehingga terkesan mahal. Kemudian laci, ini bisa membuka ke kiri dan membuka ke kanan tergantung dari sisi mana sehingga sangat praktis untuk membuka laci ini. Lantas lampu kabinnya ini LED warna putih dan dia cukup dengan sentuhan halus menambah kesan mahal dan eksklusif. Serta audio Mark Levinson-nya ini suaranya tidak diragukan lagi, sangat hebat. Dan senang rasanya ada orang Indonesia juga yang salah satu Takumi yang merancang Mark Levinson ini. Serta dia masih dilengkapi CD, padahal dia sudah bisa sambungan ke gadget, kemudian Apple CarPlay, Android Auto, tapi masih ada CD. Alasannya adalah karena memang CD itu masih memberikan suara yang paling konstan, serta banyak audio file atau file-file lagu yang kualitas tertinggi itu disimpannya di CD, sehingga masih disediakan. Sangat menyenangkan. Kemudian jangan lupa, ini adalah sebuah Lexus. Jadi tetap saja mobil ini akan mendapatkan parking privilege di sejumlah tempat dan di sejumlah mall, terutama di kota besar di Indonesia. Dan satu lagi, ini posisi mengemudinya terbaik untuk kelas crossover. Anda akan serasa mengemudikan bukan crossover tapi seperti sedan atau bahkan mobil sport dan menambah keasikan berkendara mobil ini. Membawa Lexus UX 300e memang lebih menyenangkan dibandingkan tipe mesin konvensional atau hybrid sekalipun. Tapi tidak bisa dipungkiri, masih ada skeptisme tentang mobil listrik. Oke, saya ulang lagi untuk kesekian kalinya. Hampir setiap kali saya mereview mobil listrik, pasti saya membahas ini tentang masalah skeptis atau ketidakpercayaan orang ke mobil listrik. Karena ya wajar, ini adalah sesuatu hal yang baru. Yang pertama, masalah mobil listrik melawan air. Bagaimana kalau hujan deras? Bagaimana kalau kena genangan air? Ntar kesetrum dong yang di dalam. Tidak. Karena memang mobil listrik ini sudah dirancang untuk waterproof, baterainya waterproof, motor listriknya waterproof, sistem kelistrikannya itu juga waterproof, sehingga hujan deras, badai sekalipun mobil ini tetap bisa berjalan. Bahkan melewati banjir pun mobil ini masih bisa direkomendasi sama levelnya seperti mobil normal. Sebenarnya secara teoritis bahkan mobil ini bisa melewati banjir lebih tinggi lagi karena tidak ada saluran masuk udara yang itu berbahaya jika kemasukan air seperti ada di mobil konvensional. Kalau misalnya Anda masih ragu mobil listrik terkena air, ingat saja KRL, kereta rel listrik, itu mengambil listrik bahkan dari atas, sistem terbuka seperti itu. Kena hujan, kena badai, itu juga nggak korslet dan nggak kesetrum juga penumpang di dalamnya, jadi tidak perlu khawatir. Kemudian ketidakpercayaan berikutnya adalah tagihan listriknya meningkat dong. Oh iya, pasti meningkat karena listriknya sekarang dipakai juga untuk nge-charge mobil. Tapi seperti saya bahas tadi, harga penggunaan energinya untuk jarak tertentu, pengeluaran listrik kita itu akan jauh lebih murah dibandingkan kita mengeluarkan bensin untuk jarak yang sama. Mungkin hanya sekitar 1/4-nya atau 1/5-nya. Kemudian, wah mobil ini belum bisa jalan jauh ya, belum bisa keluar kota. Yes, apalagi Lexus mengklaim 300 km bisa berjalan, tapi kami juga menge-charge penuh mobil ini, ternyata di instrumen itu tertera
jarak yang bisa ditempuh sekitar 270 km saja. Dengan AC ya, kalau tanpa AC bisa di 300 km-an. Tapi memang mobil listrik saat ini memang masih peruntukannya untuk commuting atau wirawiri di dalam kota. Makanya Lexus pun memilih basis bodi UX yang memang compact ini untuk berjalan di dalam kota. Namun sekarang fast charging di rest area itu sudah semakin banyak. Akselerasi yang dilakukan oleh PLN dan produsen-produsen mobil lainnya yang mengeluarkan mobil listrik seperti Hyundai, BMW itu juga menambah jumlah SPKLU di rest area yang kita tinggal tunggu waktu aja sampai kita bisa keluar kota dengan mobil ini dan mengisi secara cepat di rest area. Kemudian ketidakpercayaan berikutnya adalah masalah percuma dong mobil ini katanya tidak polusi tapi membangkitkan listriknya masih menggunakan batu bara. Oh ya, untuk saat ini masih, tapi Anda juga harus tahu bahwa membangkitkan listrik banyak sekali caranya. Kita memang masih tradisional pakai batu bara, tapi tinggal menunggu waktu sampai kita membangkitkan listrik dengan cara yang lebih bersih, tenaga angin, tenaga air, atau tenaga nuklir. Dan satu lagi, walaupun kita menggunakan batu bara, walaupun berpolusi di pembangkitnya, tapi polusi itu hanya terjadi di pembangkitnya saja. Berbeda dengan mobil konvensional. Bayangkan mobil bensin, untuk membuat bensin, minyak itu harus digali dari bawah bumi. Penggaliannya itu membutuhkan energi, menimbulkan polusi. Kemudian minyak bumi ditransportasi ke kilang. Kemudian itu juga ditransportasi menggunakan kendaraan yang menimbulkan polusi. Mengubah minyak bumi menjadi bensin juga membutuhkan energi yang membuat polusi. Setelah jadi bensin, mendistribusikannya ke SPBU juga menggunakan kendaraan yang menimbulkan polusi. Setelah sampai di kendaraan, kendaraannya pun menimbulkan polusi. Jadi jangan hanya lihat dari satu sisi. Secara overall mobil listrik walaupun menggunakan pembangkit batu bara, tetap secara overall itu lebih bersih. Kemudian nanti gimana limbah baterainya? Limbah baterai itu akan terjadi ketika baterai itu sudah tidak bisa dipakai, ketika misalnya usia mobil sudah mungkin 20-30 tahun lagi, dan sekarang pun sudah dimulai teknologi untuk mendaur ulang atau membuang baterai secara aman dan tidak mengotori lingkungan. Jadi segala ketidakpercayaan itu harus memang dihilangkan dengan edukasi. Karena bagaimanapun kendaraan listrik adalah masa depan. Mobil listrik adalah masa depan dan langkah Lexus memasukkan UX 300e ini layak diapresiasi. Iya, dia lebih dulu dari Toyota, bahkan Toyota belum punya line up listrik apapun. Bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia, tapi Lexus lebih dulu, walaupun ini memang basisnya mirip dengan CHR ya, tapi lebih dulu menjual yang listrik. Kemudian Lexus juga layak diapresiasi mengambil platform compact UX yang memang lebih cocok untuk di dalam kota, serta harganya juga kompetitif untuk di pasar premium, serta garansinya terbaik. Secara overall, walaupun jarak tempuhnya memang lebih terbatas dibandingkan yang konvensional, namun mobil ini dikendarainya lebih halus, lebih nikmat, kemudian performanya lebih tinggi, dan jauh lebih murah untuk menjalankan mobil ini, serta Anda akan merasa bahwa Anda memiliki teknologi masa depan, dan memang teknologi masa depan itu pastilah lebih mahal dibandingkan teknologi sekarang. Tapi kami berharap masuknya Lexus berpenggerak listrik ini akan memacu merek-merek lain untuk mengeluarkan mobil listrik mereka ke Indonesia, dan kami juga berharap pemerintah bisa memberikan insentif yang lebih baik untuk kendaraan listrik. Jadi begitulah hasil review kami terhadap Lexus UX 300e ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum main-main ke web kami di www.autodriver.com, serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.